Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bisa menjadikan bagusnya penyesalan seorang hamba dalam dosanya adalah dengan menyadari besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan menyadari banyaknya dosa yang dia lakukan, kaum muslimin. Jadi menyadari besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Sayyidul Istighfar disebutkan abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku ya Allah. Wa abu bi dzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku, faghfirli, maka ampunilah aku. Ya, jadi kita mengakui dulu, kita mengingat dulu nikmat-nikmat Allah, kemudian kita mengakui dosa-dosa kita. Jamaah yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering mendengar ayatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jangankan membalas, menghitung saja kita tidak mampu, jamaah sekalian. Jadi andaikan seseorang pun tidak melakukan dosa sekalipun, tetap dia tidak mampu untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lagi ketika seorang melakukan dosa, jamaah sekalian. Bagaimana ketika seorang melakukan dosa. Jadi di antara hal yang bisa membuat seorang itu bagus penyesalannya adalah dengan menyadari begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kaum muslimin, sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini? Setiap detiknya kita berenang di dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Jantung kita yang berdetak tanpa kita sadari dan kita kendalikan, jamaah sekalian. Saraf-saraf kita ya beredar darah dengan lancar tanpa kita sadari. Ketika saraf ini tersumbat, jemaah, maka terjadilah berbagai macam keburukan, bahkan bisa sampai seorang itu terkena stroke yang tidak bisa bergerak. Alhamdulillah, puluhan tahun kita bisa bergerak dengan bebas. Puluhan tahun kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mata, tangan, kaki, makanan, pemikiran, kecerdasan, istri, anak, dan yang lain-lain sebagainya. Nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung, kaum muslimin. Dan kita balas justru dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang bisa membuat bagus taubat kita, renungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, pantaskah kita menjadi seorang pengkhianat, jamaah sekalian? Ya. Kita sering mencela para pengkhianat negara ini, para koruptor ya yang sudah mengkhianati amanah mereka. Kita cela dengan sekeras-kerasnya, padahal tanpa kita sadari kita ternyata juga sudah berkhianat kepada Allah, ya, berkhianat kepada Rabb yang maha mulia. Ya, kalau seorang anak saja bermaksiat kepada orang tuanya, kita akan cela, kita marah, kita tidak suka, karena orang tuanya sudah memberikan nikmat yang banyak kepada anak itu. Lalu bagaimana lagi kita yang seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mulai dari kita dalam kandungan ibu kita sampai sekarang, nikmat itu tidak berhenti, jamaah sekalian. Begitu banyaknya. Lalu kita membalasnya dengan dosa-dosa dan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung memutus nikmat itu dan menghancurkan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa di malam hari. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba-hamba yang berdosa di siang hari. Padahal hamba ini adalah hamba yang pengkhianat, yang sudah Allah ingatkan, la takhunullah, la takhunullaha wa rasul. Jangan engkau khianati Allah dan Rasulnya. Tapi kita berkhianat, jamaah sekalian. Maka ini yang harus kita renungkan, kaum muslimin. Penyesalan yang seharusnya ada pada diri kita ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang begitu besar dan banyak, maka sadarilah ini, saudara-saudaraku, yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga
Ini menjadikan kita orang-orang yang segera bertobat kepada Allah, merasa sangat malu dengan dosa yang kita lakukan. Ketika jatuh kepada dosa, kita merasa sangat malu kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan. Kita bersyukur Allah masih memberikan nikmat umur, dan kita segera bertobat kepada Allah tanpa kita menunda-nundanya. Nah, kaum muslimin, di antara sebab yang bisa membuat seorang hamba juga segera bertobat kepada Allah adalah dengan mengetahui dan memahami bahwa maksiat dan dosa itu ibarat racun yang pasti akan mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat, sekarang dan nanti, apakah kita sadari atau tidak kita sadari. Insya Allah nanti dalam taklim berikutnya ya, kita lebih perjelas tentang keburukan dari maksiat ini. Kalau kita mengetahui ini, maka kita tidak akan berani menunda-nunda taubat itu. Sebagaimana sahabat Ibnu Mas'ud yang mengatakan, orang yang beriman itu melihat dosanya seperti gunung besar yang melayang-layang di atas kepalanya, ya, yang kapan saja bisa jatuh. Maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa ini sumber segala keburukan di dunia dan di akhirat. Dosa membuat Allah murka kepada kita dan menjauhi kita. Dan Allah adalah sumber segala kebaikan untuk kita. Sumber kedamaian, sumber perlindungan, sumber keselamatan, sumber penjagaan, dan yang lain-lainnya. Ketika sumber kebaikan itu menjauh, maka orang ini dalam keburukan. Ya, ini yang harus kita pahami agar kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menunda-nundanya kaum muslimin. Tidak menunda-nundanya, karena ajal itu datang tanpa pemberitahuan kepada kita. Ajal tidak menunggu kita bertobat dulu, ajal tidak menunggu kita sakit dulu, atau ajal tidak menunggu kita dua dulu. Sedangkan di antara syarat diterimanya taubat adalah ketika masih dalam waktu diterimanya taubat. Dan salah satu waktu yang tidak diterima taubat adalah ketika nyawa sudah di tenggorokan. Kalau sudah datang malaikat maut, maka sudah tidak berguna lagi taubat tersebut, jamaah sekalian.